Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desini Sitiani. Saya dari Prodi Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Electronic Workbench atau EWB. EWB adalah paket simulasi untuk rangkaian elektronik. Ini memungkinkan Anda untuk merancang dan menganalisis sirkuit tanpa menggunakan papan. Kemudian saya akan membuat tata cara ataupun rangkaian dari EWB. Yang pertama, baterai yang kita butuhkan, dan yang kedua yaitu ground. Yang ketiga yaitu transistor, kita membutuhkan 2 transistor. Dan yang keempat yaitu volt ampere. Kita rotate terlebih dahulu kedua-duanya transistor itu, terus kita ubah jadi 500 dan satuannya jadi ohm. Ini juga diubah jadi 500, satuannya yaitu ohm. Kita klik OK. Kemudian kita rapihkan. Dan kemudian kita sambungkan baterai ke transistor. Dan kita rapihkan. Kemudian kita hubungkan baterai ke ground. Dan kita hubungkan transistor ke ground. Kemudian kita rapihkan. Dan kita hubungkan lagi transistor ke transistor. Sebentar ya. Kemudian kita hubungkan lagi dari volt ampere ke titik transistor. Ini kita ubah bagian baterai menjadi 10 volt. Kita klik OK. Terus kita klik on. Di sini hasilnya yaitu 4999 volt. Dan percobaan kita berhasil. Ini adalah cara kedua. Yang kita butuhkan yaitu ground 2 buah, kemudian lampu juga 2 buah, dan decoder bar graph display 2 buah juga. Terus kita juga membutuhkan Bunsen generator. Kita rotate lampunya biar posisinya ada di atas. Kita rotate kedua-duanya. Setelah itu kita rapikan. Kita sambungkan Bunsen generator dengan ground. Dan kita taruh ground ke bagian kanan.
Kemudian kita atur posisi lampu, kita sambungkan ke kutub negatif yang ada, ke kutub positif yang ada di pansen generator. Kita atur lagi lampu yang atasnya, kita rapikan, terus kita sambungkan kutub negatif ke lampu yang ada di atas dan kita putar garisnya biar rapi, dan kita tarik. Kemudian dari dekod kita sambungkan ke bagian lampu dan kita rapikan, dan ground kita atur pada posisi bawah dan kita sambungkan ke dekod. Kita rapikan karena posisinya kurang rapi ya teman-teman. Nah, kemudian kita atur dari decode break, kita sambungkan ke lampu, kita tarik garisnya biar kelihatan rapi. Kita sambungkan dari decode break display ke ground, terus kita klik 2 kali pada pansen generatornya, terus kita atur. Tidak ada yang diubah Karena di sini posisinya sudah tidak perlu ada yang diubah ya teman-teman. Terus kita on. Nah, ini berhasil ya teman-teman karena lampunya nyala kedua-duanya. Untuk yang ketiga, kita hanya perlu menambahkan komponen saja. Dari bagian ini, yaitu kita hanya menambahkan osiloskop. Kita taruh osiloskop sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita sambungkan osiloskop ke pansen generator kutub positif ya. Seperti ini teman-teman. Terus kita lihat apakah apa yang akan kita ubah. Nah, ketika kita lihat di sini, maka tidak ada yang perlu kita ubah. Kita cek kembali. Karena di sini kita hanya menambahkan osiloskop. Tidak perlu ada yang diubah ya. Kita klik on. Nah, menghasilkan gelombang seperti ini ya teman-teman. Ini cara keempat. Kita matikan terlebih dahulu, kita close semuanya, dan kita klik new kembali. Cara yang keempat, kita membutuhkan 1 osiloskop, 1 pansen generator, sebuah resistor, kapasitor, dan 1 buah ground. Lalu kita rotate dan ubah jadi 100 NR. Terus kita
mencari dulu Kita mencari komponen terakhir komponen terakhir indikator. yaitu induktor. Setelah komponen sudah terkumpul, kita ubah ini menjadi 10 seperti ini ya teman-teman. Terus kita rangkai kembali. Pertama kita ground taruh di bagian bawah, terhubung dengan function generator. Kita hubungkan ya teman-teman. Sebentar, kita rapikan. Kalau mengenai posisinya kita bisa diatur-atur saja ya teman-teman. Dari function generator kita sambungkan ke induktor dan dari osiloskop kita sambungkan ke function generator. Dari induktor kita sambungkan juga ke induktor dan dari induktor kita sambungkan ke osiloskop. Nah, dari osiloskop kita sambungkan lagi ke titik. Dan dari kapasitor kita sambungkan ke titik yang sebelah kanan transistor. Dari kapasitor kita hubungkan ke ground. Setelah semuanya sudah dihubungkan, kita klik 2 kali pada osiloskop dan akan muncul seperti ini. Dan kita ubah pada bagian channel A jadi 10 Pak pivot division. Channel B kita ubah menjadi 10 V atau division per division. Nah, kemudian kita klik 2 kali dari function generator. Tidak perlu ada yang diubah ya teman-teman. Kita klik on. Nah, maka akan muncul gelombang seperti yang ada di gambar. Ini ada yang salah? Sepertinya ada yang salah. Ternyata di sini tidak terhubung. Ternyata di sini ada yang belum terhubung ya teman-teman. Sebentar. Kita coba kembali. Terus kita coba klik on lagi. Ternyata dari function generator kita belum atur ya teman-teman. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 5. Sudah seperti ini. Sudah kita atur, kemudian kita on-kan lagi. Oh, di sini ternyata bisa diubah. Sepertinya masih belum sempurna ya teman-teman. Kita atur di bagian osiloskopnya, kita atur menjadi 0,60. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba off kembali.
Ya teman-teman, karena ini belum berhasil, kita atur lagi pada bagian osiloskopnya. Kita atur menjadi 0,05 S per div. Nah, berhasil ya teman-teman untuk percobaan kita yang keempat. Dan kemudian kita lanjut ke yang kelima. 5 ya teman-teman. Kemudian kita membutuhkan 1 as voltage source, 1 ground, 1 resistor, sama 1 konektor. Kita membutuhkan 3 teman-teman. 3. Kemudian kita membutuhkan osiloskop. Setelah semua bagian sudah ada, kita rapikan. Untuk posisinya kita bisa ditempatkan di mana aja ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan transistor ke konektor, osiloskop ke konektor. Kemudian kita tarik. Kita juga membutuhkan 1 dioda. Kita hubungkan. Terus kita tarik. Kita hubungkan konektor. Terus kita hubungkan dioda ke konektor. Terus kita rotate terlebih dahulu. Dan groundnya Acis teh mana teh? Atau ada video lihat? Hah? Ada video? Oh, iya jelas. Terus kita rapikan ya teman-teman. Kita hubungkan konektor ke resistor. Terus kita atur pada posisinya. Kemudian kita hubungkan konektor ke resistor. Ketika sudah tersambung, kita open pada osiloskopnya. Terus kita atur, kita ubah menjadi 5,0000 ms per div, dan kita atur pada channel A nya. Kita atur jadi negatif 1.20. Kemudian kita klik on dan menghasilkan gelombang seperti berikut ini. Percobaan ini berakhir teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke percobaan kita yang ke-6. Kita membutuhkan 1 AC voltage, kemudian ground, kemudian 3 konektor, 4 konektor, 4 konektor, 1 kapasitor, kemudian kita membutuhkan resistor 1 dan diode 1, dan kita membutuhkan juga osiloskop. Ketika komponennya sudah ada, terus kita rapikan.
AC ke ground kita hubungkan. Kemudian dari konektor kita satukan bagian ground. Kemudian kita hubungkan lagi. Dan dari osiloskop kita hubungkan ke konektor. Kita atur. Nah, dari konektor kita hubungkan ke diode. Tadi anu si Devi mah 20.000, gocengna kayak gini ya. Makanya. Nah, kita atur-atur lagi ya teman-teman biar kelihatan rapi. Dari diode kita sambungkan ke konektor. Kemudian kita load resistor. Kita sambungkan. Kita atur lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membutuhkan satu konektor, terus kita load. Kita hubungkan konektor ke osiloskop. Konektor kita hubungkan ke konektor. Setelah itu kita hubungkan konektor ke kapasitor, konektor yang bawah ke kapasitor. Kita rapikan. Kemudian kita atur menjadi 10. Ini juga kita open, kita ubah menjadi 5.00 ms per div. Channel A nya kita ubah jadi 10 V per div, serta channel B nya udah perlu ya teman-teman. Posisinya kita atur jadi min 10.20. Kita coba on dan menghasilkan gelombang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke percobaan kita yang ke-7. Pertama-tama kita membutuhkan AC level 1, ground, sama resistor. Resistornya kita membutuhkan 2 ya. Serta kapasitor, diode. Diodesnya kita membutuhkan 2. Serta kita membutuhkan osiloskop. Dan kita membutuhkan 7 konektor. Jika komponen sudah ada, kita rangkai kembali dan merapikannya. Kita hubungkan konektor ke AC. Udah ini saya kan. Kita rapikan. Kemudian dari osiloskop kita hubungkan ke konektor. Dari konektor kita hubungkan ke diode. Setelah itu
Kita mencoba merapikannya. Dari diode kita hubungkan ke konektor. Kita rapikan kembali teman-teman. Terus kita load terlebih dahulu. Dari kapasitor kita hubungkan ke konektor. Konektor kita rapikan. Kita taruh di atas konektor, di atas ground. Kita sambungkan konektor ke konektor. Kita sambungkan lagi dari kapasitor ke konektor, dan dari AC voltage source ke konektor. Terus kita atur pada bagian ini menjadi 5, menjadi 100 ya maaf. Ini juga kita load. Kita hubungkan dari konektor ke kita hubungkan kembali resistor ke konektor. Dari konektor ke konektor. Kemudian kita hubungkan osiloskop ke konektor. Setelah itu kita tarik biar kelihatan lebih rapi. Kita luruskan. Dan dari ini kita load terlebih dahulu ya teman-teman. Dari konektor kita hubungkan ke resistor. Kemudian kita load terlebih dahulu diodesnya. Akhirnya kan panas matahari itu kan beda-bedanya bisa ya. Nah, Bagaimana nih reload dari konektor kita hubungkan ke diode. Channel diode ya teman-teman. Setelah itu kita atur kembali. Kita hubungkan diode, dan konektornya kita hubungkan kembali ke konektor. Nah, kita butuhkan satu konektor lagi. Setelah itu, tadi ada kesalahan. Setelah itu kita hubungkan lagi konektor ke resistor. Kita komplit dan kita ganti menjadi BZ, strip C8C2 ya teman-teman. Ini kita ubah lagi jadi 10 ya teman-teman. 10 inversi EUV. Kemudian kita klik open pada osiloskop. Kemudian kita ubah pada time base nya menjadi 5,06 ms per div. Sama pada channel A sudah teratur 10 V per div. Pada posisinya kita atur menjadi min 1.60. Terus pada selesai ya teman-teman. Setelah itu kita klik on. Muncullah gelombang seperti ini.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat beberapa banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.